Pak Surya sangat mengenal lereng Gunung Rinjani. Baginya, itu seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Dia adalah seorang pemburu yang mencari nafkah untuk keluarganya. Suatu hari, di tengah hutan, dia berhadapan langsung dengan seekor ular kobra raja. Tudungnya melebar, desisan keluar dari taringnya yang mematikan. Pak Surya membeku, darahnya terasa dingin. Kobra itu menyerang, taringnya menancap di lengan Pak Surya. Rasa sakit luar biasa menyeruak, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Bekas gigitan itu mulai geli, lalu dingin. Dia menyaksikan dengan tak percaya saat batu hitam kecil yang tertanam di lengannya berdenyut dengan cahaya samar, menarik keluar racun itu. Pak Surya selamat. Dia kembali ke desanya dengan tertatih, batu hitam itu digenggam erat di tangannya. Kabar tentang keselamatannya yang ajaib menyebar dengan cepat. Orang-orang menyebut batu itu, batu mustika pengisap bisa ular. Itu keajaiban, berkah, atau berorang dia pikiran. Batu itu membawa keberuntungan pada awalnya. Perburuan Pak Surya melimpah, keluarganya tidak pernah kelaparan. Tapi perlahan, semuanya mulai berubah. Tanamannya layu, ternaknya jatuh sakit. Istrinya, Ibu Mira, dihantui mimpi buruk. Semangatnya yang dulu ceria, kini meredup. Satu persatu, kemalangan menimpa penduduk desa. Sungai mengering, dan penyakit menyebar seperti bayangan. Bisikan tentang kutukan mulai beredar, bisikan yang mengarah pada Pak Surya dan batu ajaibnya. Ketakutan mencengkeram desa. Mereka percaya batu itu, hadiah dari gunung, kini menjadi kutukan. Tuntutan dibuat agar Pak Surya menyingkirkannya. Terpecah antara keberuntungan yang dibawanya dan kemalangan yang mengikutinya. Pak Surya merasa tersesat. Dia tahu dia membutuhkan jawaban, bimbingan. Dia memutuskan untuk mencari sesepuh desa, Mbah Suro yang bijaksana, yang hidup sebagai pertapa di lereng Gunung Rinjani. Perjalanan menuju tempat Mbah Suro panjang dan sulit. Tapi keputusasaan memicu langkah Pak Surya. Dia akhirnya menemukan gubuk lelaki tua itu yang bertengger di tebing, menghadap ke lembah-lembah yang luas di bawahnya. Mbah Suro, dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan berabad-abad, mendengarkan dengan saksama kisah Pak Surya. Dia memeriksa batu itu. Wajahnya yang keriput diukir dengan kekhawatiran. Batu itu adalah pelindung, bukan penghancur, kata Mbah Suro akhirnya. Suaranya serak tapi tegas. Itu milik gunung, penjaga keseimbangan. Dia menjelaskan bahwa batu itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Kekuatannya terlalu besar untuk dimiliki oleh satu orang. Kemalangan adalah cara gunung memulihkan keseimbangan, merebut kembali apa yang telah diambil. Pak Surya merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia telah mengganggu tatanan alam, dan sekarang, dia harus memperbaikinya. Mbah Suro mengungkapkan bahwa batu itu memiliki penjaga, seekor harimau putih mistis yang berkeliaran di puncak Gunung Rinjani. Kamu harus mengembalikan batu itu ke tempatnya semula. Gua angin berbisik. Perintah Mbah Suro, menyerahkan peta usang kepada Pak Surya. Hanya dengan begitu, keseimbangan akan pulih. Tapi Pak Surya sudah tua, tubuhnya lelah. Dia tahu dia tidak bisa melakukan perjalanan berbahaya itu sendirian. Dia memohon kepada Mbah Suro untuk membantu, untuk menemaninya. Aku tidak bisa, kata Mbah Suro sambil menggelengkan kepalanya. Waktuku di dunia ini hampir berakhir. Beban ini jatuh di pundak yang lebih muda sekarang. Dia melihat ke arah desa yang jauh di bawah. Putramu Raka, dia akan menjadi orang yang mengembalikan batu itu. Bagian 5, perjalanan dimulai. Raka, seorang pemuda yang penuh semangat dan keberanian, tidak ragu ketika dia mengetahui tugas yang ada di hadapannya. Dia memahami tanggung jawab, beban nasib desa yang berada di pundaknya. Berbekal peralatan berburu ayahnya dan peta kuno, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Hatinya berat namun teguh. Mbah Suro, dengan kekuatan yang mengejutkan, menemani Raka sebagian perjalanan. Dia mengajari pemuda itu mantra-mantra kuno, membisikkan rahasia gunung, mempersiapkannya untuk cobaan yang ada di depan. Saat mereka menjelajah lebih dalam, udara terasa berat dengan energi tak terlihat. Hutan, yang biasanya penuh dengan kehidupan, terasa sunyi. Makhluk-makhluk itu tampaknya menyadari misi suci itu. Setiap langkah adalah pertempuran melawan elemen, melawan kekuatan tak terlihat yang menjaga gunung. Tapi Raka terus maju, didorong oleh tugas dan sedikit rasa takut. Hari berganti malam saat Raka mengikuti peta, tubuhnya lelah, semangatnya diuji. Akhirnya mereka sampai di kaki tebing yang terjal.
Tersembunyi di antara tanaman merambat yang kusut dan air terjun yang mengalir adalah pintu masuk ke sebuah gua. Udara di sini bergetar dengan energi tak terlihat. Suara bisikan terbawa angin. Inilah goa angin berbisik. Mbah Suro, wajahnya pucat karena kelelahan, meletakkan tangan di bahu Raka. Disinilah jalan kita berpisah. Anak muda katanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Sisanya, kamu harus hadapi sendiri. Ketakutan melingkar di perut Raka, tapi dia mengangguk. Tekadnya tak tergoyahkan. Dia memasuki gua, bisikan itu semakin keras berputar-putar di sekelilingnya, seperti roh tak terlihat. Gua itu adalah labirin terowongan, setiap belokan mengarah ke tantangan lain. Ilusi mengejeknya, bisikan itu berubah menjadi suara orang-orang terkasih, mendesaknya untuk kembali. Dia terus maju, mengingat ajaran Basuro, menggunakan mantra untuk menangkal rasa takut dan ragu. Akhirnya, dia tiba di sebuah gua yang bermandikan cahaya dunia lain. Di tengah, di atas alas batu hitam halus, tergeletak batu itu, berdenyut dengan cahaya lembut dan berirama. Saat Raka mendekat, auman rendah bergema di seluruh gua. Di hadapannya muncul dari bayang-bayang, adalah penjaga batu itu. Seekor harimau putih yang megah, matanya menyala-nyala dengan kekuatan kuno. Raka membeku, tangannya secara naluriah meraih pisau berburu ayahnya. Tapi dia berhenti. Dia mengerti, ini bukanlah makhluk untuk dilawan, melainkan diredakan. Menutup matanya, Raka menarik napas dalam-dalam dan meletakkan batu itu di tanah. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat, dengan pengertian. Harimau itu mendekat, mengendus batu itu sebelum menyenggolnya dengan kepalanya, membuatnya berguling menuju alas. Saat batu itu menyentuh batu, cahaya yang menyilaukan menyelimuti gua. Raka melindungi matanya, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ketika cahaya itu mereda, harimau itu hilang, batu itu tergeletak dengan tenang di atas alas. Dia merasakan kedamaian menyelimuti dirinya, gelombang ketenangan menyapu dirinya. Bisikan-bisikan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang damai. Keseimbangan telah pulih. Raka muncul dari gua, udara pegunungan terasa lebih ringan, lebih segar. Dia kembali ke desa, perjalanannya terukir di wajahnya, membawa kisah tentang harimau putih, gua berbisik, dan batu yang dikembalikan. Kemalangan perlahan mulai surut, hujan kembali turun, sungai mengalir kembali, tanah pun sembuh. Penduduk desa belajar pelajaran berharga tentang rasa hormat, tentang keseimbangan rapuh yang menyatukan dunia mereka. Batu mustika penghisap bisa ular tetap menjadi legenda, sebuah kisah yang dibisikkan di sekitar api yang berkelap-kelip. Sebuah pengingat bahwa beberapa hadiah tidak dimaksudkan untuk dimiliki, melainkan dihormati. Gunung telah mengklaim miliknya, dan dengan demikian telah mengajari mereka pelajaran yang tidak akan segera mereka lupakan.